Halo para YouTuber pemula, bertemu lagi dengan saya. Semoga tidak bosan ya, agar kita bisa tetap terus bersama-sama belajar untuk meningkatkan perkembangan channel YouTube kita. Di video saya sebelumnya, saya sudah membahas tentang memilih channel yang tepat untuk para YouTuber pemula. Buat para YouTuber pemula yang masih bingung di dalam menentukan channelnya, kalian bisa menonton video saya sebelumnya ini. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe agar kita bisa bersama-sama belajar untuk meningkatkan perkembangan channel YouTube kita. Dan video kali ini saya akan membahas tentang tahapan-tahapan apa saja yang perlu dilakukan pertama kali untuk menjadi seorang YouTuber. Jadi setelah kita sudah bisa menentukan channel apa yang nantinya akan kita buat, konten-konten apa nanti yang akan kita bahas pada channel YouTube kita, ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan sebelum kita memperhatikan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi simak terus video ini sampai habis, pahami, diperhatikan agar tidak gagal paham dan bisa bersama-sama belajar meningkatkan channel YouTube kita. Tahapan yang pertama yang perlu diperhatikan ketika kita menjadi seorang YouTuber pemula adalah selalu belajar membuat konten yang bermanfaat, membuat konten yang bisa menghibur dan bisa membuat penonton itu betah menonton pada video kita. Hal ini sangat susah untuk dilakukan ya. Hal yang paling susah menurut saya adalah membuat konten yang bermanfaat, membuat konten yang bisa membuat para penontonnya itu senang. Ini adalah hal yang paling susah dilakukan untuk para YouTuber pemula. Kerjaan kita bukan seorang entertainment, apalagi dengan kita yang masih awam ketika bertemu dengan kamera, berbicara di depan kamera, yang masih susah, masih belepotan dalam ketika berbicara di depan kamera. Adalah hal yang perlu dipelajari paling pertama oleh para YouTuber pemula. Caranya bagaimana? Dengan cara rajin membuat video, dengan cara selalu membiasakan diri kita berbicara di depan kamera. Hal ini juga bisa mempengaruhi pada perkembangan channel YouTube kita, karena semakin sering kita upload video, itu bisa membuat YouTube mengenali pada konten-konten kita dan bisa membuat YouTube merekomendasikan pada video kita. Kemudian tahapan yang kedua, setelah kita berhasil membuat video kita ini memiliki kualitas, bisa menghibur, bisa membuat para penonton senang, bisa membuat para penonton betah ketika menonton video kita, barulah kita belajar tentang teknik SEO. Kalau kita para YouTuber pemula ketika pertama kali belajar tentang teknik SEO, itu akan merasa kebingungan. Ini gimana caranya mempelajari tentang judulnya harus diriset dulu menggunakan aplikasi ini, kemudian belajar tentang tag, mencari tag yang tepat itu seperti apa, menggunakan kata kunci yang bagaimana. Ketika para YouTuber pemula yang masih awal banget belajar YouTube, kok kemudian disuguhkan tentang teknik SEO, itu akan membuat mereka kebingungan, yang akhirnya tidak jadi membuat konten, tapi malah sibuk memikirkan tentang penggunaan SEO itu. Jadi belajar tentang teknik SEO ini di urutan kedua setelah kita berhasil membuat video kita ditonton oleh banyak orang. Jadi selanjutnya setelah kita berhasil membuat teknik-teknik SEO, berhasil membuat judul yang pas itu seperti apa, berhasil membuat tag yang tepat itu begini, maka selanjutnya tahapan yang ketiga adalah belajar memahami tentang algoritma YouTube dengan rajin mengecek data analitik. Jadi belajar YouTube itu bertahap, satu persatu dulu. Dan yang paling utama yang perlu kita pelajari adalah membuat konten yang bermanfaat, yang bisa membuat para penonton betah ketika menonton pada video kita, membuat para penonton puas dengan video kita. Barulah kita belajar tentang SEO, tentang algoritma, selalu mengecek pada data analitik. Konten kita ini bisa banyak ditonton ini dari mana, konten kita ini mendapatkan subscriber berapa. Nah, itu bisa kita cek di data analitik. Ketika tahapan-tahapan ini berhasil kita terapkan pada channel YouTube kita, lambat laun subscriber dan jam tayang akan datang dengan sendirinya tanpa perlu kita memikirkan. Jadi daripada kita bingung memikirkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, lebih baik kita belajar untuk mengoptimasikan pada channel YouTube kita agar video kita ini bisa memberi manfaat dan bisa disenangi oleh para penonton.
Semoga video ini bisa memberi manfaat, dan mohon maaf apabila banyak perkataan saya, kalimat saya yang masih kurang bisa tersusun dengan rapi. Saya akan terus meningkatkan kualitas video saya dengan terus belajar. Jangan lupa like dan komen yang positif untuk membantu saya meningkatkan channel YouTube ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.